pada datang sekitar 5 orang. Oke, nanti menyusul yang lain. Baik, terima kasih sudah memilih saya sebagai dosen pembimbing KKL dan skripsi. Buat yang sebelumnya ikut, saya cek dulu. Ini baru semua apa ya? Oh, kayaknya baru semua. Oke. Ada yang KKL dan skripsi. Nah, saya akan menjelaskan yang KKL dahulu ya. Jadi ada beberapa yang sudah kirim apa namanya form A. Ini saya mau menjelaskan tentang form A itu apa saja. Jadi prosedur awal itu mahasiswa bisa, ada yang sudah cari ya, bahkan ada yang sudah bekerja di situ sebenarnya. Nah, form A itu dibutuhkan untuk meresmikan tanggal kalian mulai KKL. Jadi misalnya kalian sudah mulai 1 Agustus atau 1 September, tapi kalau form A itu belum disetujui dan belum mendapatkan surat dari TU itu belum bisa. Jadi kalian akan dihitung hari pertamanya, misalnya 10 September itu baru keluar dari TU, baru bisa dihitung setelah 10 September. Misalnya kalian mulainya 12 September, ya baru 12 September dihitung. Tapi tidak bisa sebelum 10 September. Saya harap itu jelas ya. Saya mau share untuk formnya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi untuk form A ini sebenarnya hampir sama seperti yang diberikan, hanya saya punya beberapa tambahan yang menurut saya agak kurang ya. Jadi yang nama nanti diisi, kemudian dosen pembimbing KKL ini nama saya, kemudian emailnya pakai yang UAJY ya, ra.vita@uajy. Lalu nama institusi silahkan ditulis, lebih ke secara perusahaan besarnya, kemudian bagian atau departemen atau unit atau divisi yang kalian masuk di sana, kemudian supervisornya. Lalu untuk deskripsi singkat itu kemarin ada yang mengisi hanya 1 kalimat. Ya memang singkat sih, tapi kan maksimal 300 kata. Jadi saya pengennya ya 300 kata, ya kalau bisa 300 kata gitu. Jadi tulis sekitar 300 kata dengan kelengkapan lokasi KKL yaitu 5W1H, dan institusinya itu yang kalian pilih itu minimal sudah berdiri 2 tahun. Jadi jangan yang baru saja tapi besar misalnya kayak gitu, karena nanti pengalaman pembelajaran kalian akan sangat sedikit kalau kurang dari 2 tahun. Jadi institusinya itu belum terlalu banyak punya pengalaman bermasalah misalnya, atau punya pengembangan ya. Jadi lebih ke apa yang akan kalian pelajari itu kalau kurang dari 2 tahun akan sangat sedikit. Lalu untuk 300 kata 5W1H ini di sini saya tulis data Word ya dari 5W. Kalau anak fisip kan pasti hafal ya. Word itu adalah institusinya itu apa sih? Misalnya perusahaan Danone gitu ya. Lah Danone itu apa sih? Jadi tidak hanya namanya, tapi Danone itu bekerja atau beroperasi atau sebuah organisasi di bidang apa, misalnya kayak gitu, itu dijelaskan. When itu lebih ke berdirinya mulai kapan, lalu where itu di mana. Nah untuk where ini saya kemarin ada beberapa mahasiswa yang di cabangnya. Jadi misalnya ada perusahaan yang pusat, lalu kalian dapat cabangnya yaitu ditulis. Jadi pusatnya ada di Jakarta, tapi ada beberapa cabang, salah satunya di Jogja. Cabangnya boleh ditulis, misalnya ada, kalau masih 300 katanya masih masuk ya, cabangnya itu misalnya ada 20 di mana-mana, salah satunya di Jogja, saya ikut yang di Jogja misalnya gitu. Kemudian who itu lebih ke orangnya, pendirinya, kemudian sekarang direkturnya siapa, lalu nanti kepala departemen atau kepala bagian yang akan kalian ikuti itu siapa. Jadi lebih ke nama-nama orang yang penting di situ. Kemudian why itu lebih ke kenapa institusi atau perusahaan ini penting. Jadi
perusahaan ini penting atau apa ya namanya, dipilih sebagai tempat magang karena misalnya mereka membuka magang yang sesuai, yaitu apa saja, atau karena saya anak Ilkom yang gini maka kayak gitu. Jadi lebih ke apa arti atau pentingnya dari perusahaan itu sehingga kalian ada di situ. Ada loh yang bilang, karena saya hanya diterima di situ. Ya nggak apa-apa ya, akhirnya gimana lagi, karena dia cerita udah berkali-kali coba akhirnya di situ. Alasannya itu. Lalu how itu lebih ke bagaimana perusahaan itu beroperasi, lalu tugasnya seperti apa. Karena ada, kalau ini kalian agak beda ya, yang dulu itu ada WFH, ada WFO juga, ada yang masuk, ada yang hanya lewat online gitu, ada, itu bisa dijelaskan. Kemudian kalimat yang terakhir biasanya adalah ditempatkan di mana kalian. Jadi mahasiswa ditempatkan di unit, divisi, bagian apa dari perusahaan itu. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan nulis di chat boleh, atau nanti raise ya. Kemudian catatan-catatan kecil kayak gini dibaca ya dan diikuti. Lalu yang ini capaian pembelajaran, itu silahkan cek file capaian pembelajaran prodi di MS Team. Saya cek dulu ada nggak ya, ada sih. Ini kalau kalian bisa lihat. Di dalam files di Teams-nya itu ada ya. Nanti kalian coba buka di sana. Kemudian ini saya coba yang screen-nya ini ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di Teams-nya ini ada files, ada capaian pembelajaran. Nah, kalian pilih setiap capaian pembelajaran itu satu-satu aja yang sesuai, karena perusahaannya beda, itu biasanya beda juga. Jadi misalnya sikap, ada yang di BPIP, kalau BPIP ya jelas Pancasila, terus apalagi ya, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, kalau itu UMKM misalnya. Pilih salah satu saja yang paling mirip dengan jenis dari perusahaan itu. Kemudian pengetahuan juga ada banyak, sekitar 13. Nah, itu yang mana saja yang paling cocok ya. Oke. Saya kembali lagi ke formnya ya. Yang form ini setelah ada capaian pembelajaran, ini kan ada tulisan angka 2 ya di sini. 2 sebagai footnote, itu di footnote kan dibaca ya, ini pokoknya ini harus dibaca. Footnote itu adalah capaian pembelajaran, merupakan sikap itu tadi ya, terdiri dari rancangan, ini ada kata rancangan program kegiatan komunikasi dan produk komunikasi. Itu juga harus ditulis. Jadi capaian pembelajaran tadi tinggal milih. Kemudian rancangan program atau kegiatan komunikasi itu mata kuliah apa yang akan dipraktekkan di lokasi KKL dan kegiatan yang dilakukan. Jadi seperti job desk-nya itu apa saja. Nah, biasanya kalian nanti nulisnya bentuknya nomor-nomor aja, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi biasanya yang kegiatan atau job desk itu misalnya membuat rilis misalnya, atau membuat rancangan konten kreator. Jadi harus kata itu. Nah, yang paling bagus adalah disesuaikan dengan produk komunikasi. Jadi kegiatan yang dilakukan atau job desk-nya itu boleh lebih dari 2, boleh lebih dari 3, banyak. Tapi dari 5 misalnya, 5 kegiatan atau job desk yang kalian lakukan itu produk komunikasinya kan tidak ada semua. Misalnya apa ya, kemarin itu kayaknya MC apa ya, membantu sebagai dari IO misalnya, membantu menjadi MC. Nah, itu produk komunikasinya apa? Kan nggak ada ya.
Walaupun bisa sih ditulis seperti rancangan yang mau disebutkan atau apa, tapi itu bukan produk komunikasi yang sangat apa ya, butuh profesional dari magang ya, hanya pengalaman aja. Jadi dari misalnya ada MC kan tidak ada produk komunikasi. Nah, cari job desk yang ada produk komunikasinya, nah itu ditulis di bawah ini. Di situ kan memang minimal 2 produk. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Form A ini adalah dasar penilaian dari laporan kan. Nah, ketika form A ini hanya ada 2, ternyata di lapangan itu nggak bisa 2, akhirnya cuma 1, nah nanti padahal minimal 2 produk. Makanya saya minta 3 untuk cadangan. Jadi misalnya 3-tiganya dilakukan, nilai kalian jauh lebih bagus. Tapi kalau akhirnya hanya 2, ya itu memang standar, memang harusnya 2. Jadi istilahnya sebagai nominal produk komunikasi lolos 2. Bahkan ini lebih. Jadi istilahnya luar biasa gitu ya, lebih dari minimal gitu juga boleh. Kemudian tertanda nama mahasiswa dan harus sudah ditanda tangan untuk ke saya. Lalu nanti ada tanggal disetujui dosen pembimbing KKL. Ini nanti yang saya nulis tanggal. Nah, tanggal ini sama TU biasanya menjadi dasar tanggal mulai resmi KKL. Lalu dihitung dari situ. Kalau kalian langsung mulai ya berarti dihitung 45 hari. Tapi kalau tanggal itu kalian mulainya baru seminggu lagi ya mulai seminggu lagi aja. Seperti benar-benar yang ada di perusahaan. Ini tadi sudah saya jelaskan produk komunikasi. Begitu yang KKL, ada pertanyaan? Punya Firna belum tak lihat lagi ya. Jadi kalau misalnya Firna melihat tempatmu masih bisa direvisi, langsung direvisi aja Firna. Melihat dari melihat dari petunjukku, gimana? Ini aku nggak dengar kamu ya. Coba. Udah nggak mute sih sebenarnya. Mungkin yang lain coba ngomong atau saya yang nggak dengar ya. Kamu udah ngomong? Udah. Bagus. Oh. Iya, Bel udah, aku dengar. Ya, berarti kamu yang belum, Firna. Atau ada yang lain yang nanya? Mungkin kamu masih mute itu. Kalau gini kedengeran nggak? Nah, dengar. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Saya mau memastikan, kan tadi yang capaian pembelajaran itu kan nilai 1. Terus habis itu kan perlu ditulis nggak, Mem? Kayak program apa yang mau dilakuin dari matkul mana gitu. Maksudnya Oh, lebih detail lagi ya? Maksud perlu nggak gitu? Lebih baik seperti itu, karena misalnya mata kuliah komunikasi visual misalnya ya. Di mata kuliah komunikasi visual titik 2 mendesain, karena mata kuliah itu kan baru namanya, tapi kegiatannya kan belum. Kegiatan komunikasinya belum. Jadi misalnya yang komunikasi visual titik 2 melakukan atau mendesain logo-logo dari misalnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih disebutkan. Terima kasih, Mem. Jadi istilahnya tahu dasar dari kegiatan itu mempraktekkan mata kuliah apa, karena magang itu kan gitu. Oh, oke. Sama yang produk komunikasi kan tempatnya Firna kemarin kan masih nulisnya mungkin umum banget ya, komunikasi media cetak literatur sama satunya komunikasi pemasaran digital kan, Mem. Nah, tadi kan udah ke perusahaannya. Firna tuh diminta buat bikin katalog produknya. Nah, itu tuh maksudnya sampai ditulis ke bikin katalog produk gitu, bikin e-book gitu kah? Sedetil mungkin, karena nanti akan dilihat produk komunikasi dari rencana sampai akhir. Ini pertama untuk menilai keberhasilan dari magang,
tapi juga melindungi kalian. Jadi kadang kan supervisor itu ada yang orangnya perhatian banget, ada yang nggak peduli gitu kan. Nah, ketika di tengah-tengah itu, jadi kalian kalau proses KKL ada masalah harus cerita ke saya ya. Jadi ada yang di mana ya, aku lupa kayaknya Prambanan atau apa lokasinya, itu tiba-tiba di tengah itu dikasih materi yang berbeda. Jadi kayaknya apa ya dulu kejadiannya ya, mahasiswa itu tidak boleh akses akun, lalu akhirnya dia tidak melakukan apapun, semua yang dia lakukan itu tidak diupload sama adminnya perusahaan. Nah terus ya kamu harus ngomong, saya bilang gitu, karena produk komunikasi yang terpublikasi itu kan yang dinilai. Jadi kalau kalian misalnya menulis rilis atau membuat satu rancangan konten, entah reels, video atau apapun, harus bisa bilang nama saya muncul nggak gitu. Karena itu yang paling penting, pertama itu nama kalian muncul itu apresiasi dari perusahaan. Yang kedua itu saya menilainya mudah. Jadi intinya, oh video ini ada nama Firna di situ, ada nama Abel di situ. Di mana kok saya bisa tahu? Oh ada di kreditnya gitu. Karena takutnya itu sama perusahaan kayak apa ya? Ya maksudnya itu kan hak kalian, hak cipta kalian gitu loh. Itu harus masuk. Termasuk ketika menulis media rilis itu biasanya ada kayak misalnya inisial lah, misalnya si Firna itu AVM gitu, Aneka Firna Muldoko ya, gitu. Jadi atau V Firna misalnya kayak itu nanti bisa disampaikan ke saya. Ya, jadi itu salah satu hal penting yang pasti akan saya cek di produk komunikasi, yaitu ini kamu di mana gitu, namamu muncul apa enggak. Jadi kayak gitu ya, buat teman-teman juga ada. Kalau Ya. misalnya benar-benar nggak ada, tadi itu sempat disampaikan juga kan bikin company profile gitu kan, Mem. Nah, tapi itu kan nggak bakal ada kreditnya karena memang dari sana ketentuannya kayak gitu. Nah, itu kasusnya kalau kayak gimana, Mem? Itu nanti ada verifikasi dari supervisor. Nanti supervisornya yang menulis bahwa ada memang ada seperti itu. Termasuk video, ada perusahaan film itu nggak bisa ya, karena kalian itu karena mahasiswa yang dulu itu cuma apa kayak istilahnya membantu kabel kamera gitu, tapi dia nggak bisa masuk namanya di situ. Itu nanti ada verifikasi dari supervisor. Nanti supervisor menulis kan nanti ada logbook. Nah di logbooknya itu ada bukti-bukti kerja. Nah bukti kerjanya itu nanti ditandatangani supervisor. Ya melakukan ini tapi namanya nggak muncul. Itu bisa. Oh ya, Mem. Ya. Sama misalnya nanti kalau di tengah jalan ada perubahan, misalnya di awal kan Firna nulis produk yang mau dihasilkan tuh A, B, C. Tapi nanti ketika jalan itu malah beda sama sekali gitu. Misalnya saya bilang, nanti produk jadi saya e-book, tapi ternyata bukan e-book, tapi cetak gitu, gimana? Yang penting ada penjelasannya. Jadi nanti di laporan, biasanya di laporan kamu nulis kan ada deskripsi lokasi, kemudian ada refleksi atau apa ya. Kayaknya pokoknya setelah deskripsi itu ada laporan kegiatan, itu menulis lagi di form A atau sebelumnya saya melakukan ini, tapi ternyata ada yang itu tadi yang saya cerita yang Prambanan itu. Waktu itu supervisornya menjanjikan menulis membuat konten dari akunnya, tapi ternyata sudah membuat banyak tidak pernah diupload. Ternyata adminnya itu ya mungkin kerjaannya banyak, lalu mahasiswa bilang boleh tidak saya membuka atau punya akses ke akun itu untuk ngupload. Ternyata nggak boleh, gagal kan berarti. Nah itu ditulis, terus akhirnya melakukan apa kayak gitu. Jadi yang penting ketika itu berubah itu ada alasannya. Tidak ya alasannya nanti pasti sangat-sangat apa ya, ya yang bijaksana lah, bukan karena saya nggak suka, nggak mau terus gimana. Jadi biasanya sih ada penjelasan yang bisa menunjukkan itu. Tapi yang jelas itu tak bandingin sih, oh kenapa ada ini. Karena biasanya alasan itu di luar mahasiswa, biasanya eksternal. Pasti supervisornya atau kondisi. Apalagi ya kemarin itu, oh ya lebih ke akhirnya
pandemi terus ada offline online itu sih dulu. Oke, terima kasih banyak, Mem. Oke, yang lain ada nggak tentang KKL? Jadi intinya ada logbook ya, dan logbook kalau format dari prodi itu nggak ada nomor hari. Tolong kalian tambah 1 kolom hari pertama, kedua, ketiga. Jadi biasanya pada ngirim ke saya itu saya harus ngitung ini hari pertama, hari kedua gitu, terus agak susah. Jadi tolong ditulis itu hari pertama, kedua, atau ketiga sampai minimal 45 hari. Nah, kalau saya, kalian udah 45 hari, udah bikin laporan, bisa maju aja seminar. Misalnya dari perusahaan minta kalian 60 hari. 60 hari pakai aja, karena itu penting buat portofolio kalian. Jadi istilahnya pengalaman bekerja ada. Itu bukan magang, itu pengalaman kalian bekerja selama 60 hari. Tapi kalau khusus untuk seminar KKL, ya paling nggak udah 45 hari, udah selesai. Dan syarat untuk seminar KKL adalah minimal 45 hari sama supervisor mau menilai. Karena ada supervisor yang nggak mau menilai karena bilang, wah saya belum tahu apa yang dinilai. Saya belum melihat mahasiswa memproduksi sesuatu yang bisa dinilai. Ngomongnya gitu, ya udah berarti belum bisa seminar. Jadi syarat dari seminar itu pertama laporan sudah saya ACC, dan ada 45 hari, ada datanya ya. Kemudian yang ketiga, supervisor mengirim nilai nanti ke email saya ya. Jadi supervisor yang ngirim, bukan mahasiswa mengirim nilainya supervisor ke saya, enggak, harus dari supervisornya. Karena nanti misalnya saya butuh tanya sesuatu, saya sudah punya kontak dari supervisor itu. Kontak yang benar-benar yang ngirimi ke saya, bukan dari form A. Karena kadang form A itu saya email nggak jawab, ya bisa aja saya salah nulis email atau kalian salah nulis email. Kalau sudah ada kiriman nilai itu biasanya enak. Gitu ya tentang KKL. Kemudian kalau masih ada pertanyaan KKL silakan aja nanti nulis di chat kalau baru ingat. Sekarang ke yang skripsi. Jadi kemarin ada yang nanya untuk bimbingan online, menunggu kuliah ya. Saya kan 4 September baru bisa kuliah, kemudian mau melihat seperti apa dinamikanya. Nanti kalau bisa online itu hari apa, jam berapa gitu. Kalau bisa offline ke sana juga hari apa, jam berapa. Tapi saya minta itu jangan menyurutkan kalian untuk mengirim tulisan. Karena skripsi itu adalah tulisan, bukan omongan. Dulu tuh sering ada mahasiswa yang datang karena offline, seneng kan datang ke kampus. Itu tuh saya kasih waktu 15 menit, terus temennya nggak datang, tak kasih waktu setengah jam, akhirnya cuma ngobrol aja, cuma cerita. Terus tulisanmu mana gitu, terus oh ya nanti aja. Nah ketika nanti aja dia lupa yang harus ditulis apa, karena lebih banyak ngobrol, merekam. Dan saya yakin rekamannya itu pasti tidak didengarkan lagi, karena nyatanya tidak ngirim tulisan. Jadi kalian konsultasi sama saya kalau sudah ada tulisan. Misalnya ada yang nanya juga, lah saya tuh bingung mau nulis apa, mau penelitian apa. Apapun yang kamu pengen tulis aja dulu, baru kita diskusi. Jadi saya tidak bisa, bukan tidak mau ya, tidak bisa mendiskusikan sesuatu dari yang kosong. Jadi kalian harus punya sesuatu dulu. Ini saya coba buka buku pedoman ya. Jadi pertama, kalian harus tahu mau kuantitatif atau kualitatif. Saya memang memberitahu ke beberapa, saya tidak terlalu tertarik dengan kuantitatif ya. Jadi kalau bisa jangan kuantitatif, lebih ke kualitatif. Jadi itu yang bisa saya maksimal untuk membimbing. Kemudian kalian mau apa? Karena di sini di kualitatif ini ada metodenya adalah etnografi, fenomenologi. Nah, kalian tuh mau yang mana? Mau semiotika, mau framing atau yang lain gitu. Jadi harus sudah punya keinginan. Jangan kosongan ya. Karena kalau kosongan nanti tak buatin aja, kamu tinggal nurut, nah malah bingung nanti. Kemudian ya output hasil penelitian kayak basic research itu jarang sih. Kalian menolak teori gitu kan jarang.
biasanya applied, misalnya tentang kalau film representasi atau resepsi atau apa. Jadi hanya ada permasalahan, kemudian ada teori apa, lalu permasalahan itu kalian ungkap, biasanya kayak gitu. Terus ya ini jarang sih, biasanya hanya biasanya lapangan sih. Kalau penelitian kepustakaan itu jarang. Sebenarnya bisa penelitian kepustakaan. Misalnya kalian ingin melihat tren penelitian film-film Indonesia misalnya, atau tren penelitian framing portal berita online, kayak gitu juga bisa. Biasanya itu library research. Kemudian yang paling penting itu adalah proposal ya, bab 1. Jadi yang saya bicarakan bab 1, karena ini anak baru semua kayaknya. Nah, bab 1 itu adalah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu ada kata masalah, berarti kalian harus mencari masalah yang diteliti. Jadi jangan bicara tentang misalnya perusahaan A gitu kan, perusahaan A, kenapa kamu teliti? Karena perusahaan A itu terkenal baik, terus ekspansinya besar, modalnya tinggi. Ada masalah enggak? Enggak. Lah ngapain diteliti? Jadi harus ada masalah. Kalau kamu nggak bisa tahu tapi mau meneliti itu, ya biasanya ada masalah, karena penelitian atau skripsi itu dilakukan untuk mencari solusi, paling tidak mencari jawaban. Jadi misalnya yang tentang perusahaan A itu, perusahaan A-nya itu besar gini, tapi kalian bisa menemukan, namun gitu, misalnya walaupun dia terkenal, walaupun dia ekspansinya luas, walaupun dia modalnya gede, namun penjualannya kok sedikit, atau dia diserang oleh maksudnya ada pesaingnya misalnya. Jadi kalian mencoba mencari bukti-bukti, itu harus ada buktinya ya, terpublikasi, bisa dari penelitian, bisa juga dari majalah, berita, artikel, itu bisa untuk menunjukkan publikasinya. Jadi biasanya saya mencari contoh yang ini, memberi contoh ini. Kalian mungkin tahu Sari Roti. Dulu ada demo 212. Nah, Sari Roti ini, mobil boxnya itu mengirim roti atau makanan ke pendemo. Ada masalah apa di situ? Masalahnya adalah habis itu Sari Roti diboikot oleh masyarakat Indonesia. Karena Sari Roti dikira mendukung 212. Berarti ada masalah kan di situ. Tapi masalahnya apa? Ternyata masalahnya identitas. Jadi Sari Roti ketika mengirim ke demo, dia pakai identitas mobil box. Ada tulisan Sari Roti memberi. Orang lain nggak tahu kalau itu sebenarnya membeli ya. Kalau membeli kan sebenarnya bukan mendukung kan. Tapi persepsi orang akhirnya memboikot karena satu hal itu. Nah itu bisa dipermasalahkan, ada apa dengan Sari Roti, kenapa dia diboikot, kayak gitu ya. Jadi mencoba mencari permasalahan dari topik yang ada, kayak gitu. Itu bukti-bukti permasalahan itu harus banyak di latar belakang masalah tentang topik itu. Kemudian rumusan masalah ya, nanti biasanya kalau kualitatif itu bagaimana, atau faktor-faktornya apa saja harus menyebutkan. Kemudian yang lainnya harus satu jalan ya, misalnya dari judul, latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian itu agak mengulang kata-kata ya, karena memang harus satu baris benang merah yang sama. Kemudian kerangka teori nggak usah banyak-banyak, paling banyak 3, dan jangan terlalu mendasar seperti SMCRE, enggak. Jadi langsung misalnya tentang misalnya yang Sari Roti itu persepsi misalnya, berarti teori persepsi, atau representasi, teori representasi, atau tentang analisis
analisis wacana dalam. Nah, berarti analisis wacana ada teorinya. Komunikasi interpersonal antar, nah misalnya gitu langsung disebut saja komunikasi interpersonal sebagai teori besar. 2 teori cukup, 3 ya harus, karena gini, teori yang kalian pakai itu, teori yang kalian tulis di dalam bab 1 ini harus dipakai di bab 3. Jadi nanti kalian ketika di bab 3 itu, waduh yang teori di depan nggak dipakai ya berarti nanti salah ya, pasti akan dicek. Kemudian konsep itu untuk kuantitatif, jadi kerangka teori nggak usah pakai konsep kalau kualitatif. Metodologi nanti cek MPK ya, pasti udah tahu. Itu aja sih yang proposal skripsi. Nanti sampai ke teknik analisis data ya, itu harus sampai di situ. Kemudian untuk daftar pustakanya pakai APA 6, nanti cek aja seperti apa. Dan saya mengusulkan kalau sudah menulis, ini termasuk yang KKL juga ya, kalau mengutip silahkan harus pakai daftar pustaka. Jadi ketika kalian menemukan artikel, itu langsung ditulis di daftar pustaka atau pakai Mendeley, karena nanti ketika ujian skripsi itu yang paling parah dan sering tidak terselesaikan dalam ketelitian ya, itu adalah daftar pustaka. Lupa nggak ditulis atau lupa ditulis tapi tidak dikutip, wah itu biasanya saya sendiri sebagai penguji itu paling senang kalau menemukan kesalahan. Jadi di daftar pustaka, lah ini enggak kamu tulis, lah ini itu. Nah itu ketika kalian sidang itu disebut aja udah langsung grogi, hilang semuanya ya, maksudnya langsung blank. Padahal sebenarnya itu kan masalah yang dari sekarang sudah bisa terselesaikan. Itu sih yang skripsi, karena ini secara umum ya, seperti itu. Kalau ada yang detail mau nanya, silakan. Ada nggak? Tentang skripsi. Kalau misalnya judul, bisa berubah kapanpun, walaupun sudah seminar bisa berubah. Judul itu tidak boleh berubah ketika kalian submit untuk sidang. Wah, udah nggak bisa berubah itu. Tapi sebelum itu nggak masalah sih. Jadi nggak usah mikir, kok nggak bimbingan sih, baru mikir judul ya, nggak usah. Judul ya nulis aja gitu. Dan saya menargetkan kalian seminar sebulan setelah pertama kali bimbingan ya. Jadi kalau udah bimbingan mulai September ya, kalau bisa Oktober udah seminar. Kemudian targetnya kapan sih? Kalau kalian paling lambat itu Februari lah wisuda. Jadi ini kenapa saya ngomong dari sekarang, karena saya butuh timeline dari Anda. Jadi Anda tarik targetnya. Kapan wisuda? Tarik ke belakang sampai hari ini. Jadi kalau mau wisuda bulan Februari, berarti sidang itu minimal minggu pertama bulan Januari. Kalau sidang minggu pertama bulan Januari, kan nanti yudisiumnya Januari, lalu Februari wisuda ya. Kalau minggu pertama Januari sidang, kan berarti ACC-nya harus Desember kan. Desember padahal libur mulai 22 apa 23 ya. Desember itu udah libur. Dan ya nggak mungkin saya libur itu melakukan itu, pasti banyak kegiatan Natal ya. Nah, berarti harus ACC, harus mendaftar ujian, tanggal berapa itu harus dipastikan. Nah, dari situ ditarik ke sekarang, berarti saya harus bagaimana. Kalau seminar Oktober, lalu Oktober, November, Desember, ya 3 bulan cukup lah. Begitu ya, amin ya, bisa wisuda Februari kalau bisa. Dan kalau masih punya banyak teman, kecenderungannya itu akan baik. Tapi teman istilahnya, yuk bikin skripsi di kampus, ada ruang diskusi di perpus atau lokasi di kampus bisa melakukan bersama-sama, itu tolong dimanfaatkan. Karena skripsi itu adalah kesendirian ya, kalau bisa jangan sendiri. Karena begitu kalian hanya sendiri, melakukan sendiri, itu motivasi pasti turun drastis sih. Aku nggak punya temen, nggak ada temen yang bisa ngajak masuk perpus bareng misalnya kayak gitu. Kalau bisa kalian bersama-sama gitu. Oke, ada yang mau nanya tentang skripsi? Jadi intinya tulislah dalam bentuk draft.
kalau bisa langsung semuanya sampai teknik analisis data ya, supaya saya bisa tahu gambaran pemikiran kalian. Jangan ngirim hanya latar belakang masalah, karena begitu ada masalah mau kamu apain gitu saya nggak tahu. Jadi langsung latar belakang masalah, tujuan, metode, kayak gitu. Sedikit-sedikit aja boleh, tapi setiap masing-masing subjudul sudah ditulis. Begitu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kayaknya chat juga nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya, teman-teman. Jadi hari ini kayaknya nggak ada yang ngisi. Terus besok Jumat itu sudah saya tawarkan, saya belum cek. Terus yang September nanti menyusul. Karena saya mengajar jadwalnya masih belum hafal. Gitu dulu. Oke, teman-teman, saya cukupkan ya. Tetap semangat ya. Kalau bisa segera lulus. Oke, terima kasih. Ini ada siapa saja ini? Ada Abel, Firna, Berna. Oke. Ada Raymond. Raymond itu panggilannya siapa sih? Raymond ya? Iya, Miss Raymond. Oke, Raymond ya. Oke, saya tunggu tulisannya. Ini Firna ngapain? Oke, terima kasih sama-sama. Saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang.